kita ke desanya juga Weda banyak mengalami keanehan-keanehan yang nggak normal gitu. Maksudnya dia nggak pernah lihat di kota, tapi kok tiba-tiba ritualnya begini ya, kok harus begitu ya. Kok lihat-lihatan kayak nggak yakin. Kayak Gue baru tahu. Kalau misalnya mereka sudah menonton mengikuti Kampung Jabang Mait di thread atau di podcast, mereka tidak harus khawatir ketinggalan karena ini sebenarnya awal mulanya Desa Rangkaspuna. Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rifu ngobrol santai di podcast. Yeay! Halo, balik lagi di Broscast. Masih bareng saya Bram Herlambang dan sekarang dengan dua orang narasumber dari film Kampung Jabang Mait, Ritual Maut. Ada Kak Tika Hasiholan dan juga Kak Ersia Aurelia. Halo. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah mengundang, jadi saya yang datang ceritanya. Ini saya kayaknya salah kostum ya, kakak hitam-hitam, saya kok agak cerah gitu. Oh ya nggak apa-apa. Tahu gitu tadi kan hitam-hitam setelannya. Nanti kamu jadi pemain lagi. Oh iya maaf. Ya biar membedakan ya. Biar membedakan. Oke, filmnya kayaknya trailernya sudah ada, posternya kita juga sudah lihat. Kayaknya kalian menjadi dua orang yang bawa cerita banget ya. Kalau kita lihat, aku paling tidak lihat di trailer kan, kamu sebagai anak kota datang, kakak sebagai dukun. Apa sebutannya? Dukun ya. Tapi pertanyaan pertama ketika ngeliat posternya, filmnya segelap posternya nggak sih? Wah, justru. Tadi kita bahas kenapa. Kita bahas di balik layar. Filmnya justru lebih banyak terangnya. Iya, mostly terang. Gitu. Itu sebenarnya yang menjadi daya tarik kalau menurut aku ya. Terlepas aku main di situ, kita kan biasa nonton film horor tuh gelap, lihat trailernya juga gelap gitu. Tapi ketika nonton trailernya Kampung Jabang Mait dan juga nanti di filmnya dominan terang. Maybe 90% terang semua. 90%. Karena memang di trailer terlihat ya, salah satu ritual yang nari-nari itu kan juga dalam kondisi terang. Iya, Jadi sebenarnya kalau biasanya penonton, saya sebagai penonton melihat itu kan karena takut gelapnya. Kalau ketika tidak gelap, apa yang membuat takut? Ya itu memang semua bekerja untuk itu ya, baik itu DP-nya, baik itu direkturnya, editor, penulis, menggiring cerita sehingga membawa ketegangan itu gitu, walaupun pada saat siang gitu. Jadi memang ekstra hard work kali ya, kayak nakut-nakutin orang pada saat terang, menakutin orang saat gelap kan, ketika kalau lagi gelap ya kan. Tapi kalau takutnya psikologis kayaknya lebih menakutkan ya. Iya, memang pendekatannya ini lebih psikologis ya. Jadi perjalanan psikologisnya Weda. Sepertinya kamu yang sangat tertekan gitu ya di cerita ini ya. Pusing gitu. Memang kan karena di cerita ini Weda dihadapkan dengan suatu masalah di mana karir dia sedang lagi bagus-bagusnya, lagi naik-naiknya sebagai model, foto model, tapi tiba-tiba hamil sama pacarnya Bagas. Dan di situ dia kan harus menjaga karir dia juga ya, maksudnya jangan sampai orang tahu tentang kehamilan dia. Akhirnya Bagas menyarankan untuk membawa Weda ke kampung halamannya, yaitu Desa Rangkaspuna, di mana Nyi Itoh di sana bekerja sebagai dukun beranak, dukun aborsi gitu. Dan rencananya mau aborsi di situ. Jadi ini Bagas yang bikin masalah ya? Sebenarnya iya. Bikin kamu hamil udah menyarankan aborsi lagi ya? Bener. Gak benar Bagas. Makanya ya itu secara psikologis ya si Weda juga kalut banget gitu ya. Maksudnya dengan harus gimana nih. Dan ketika kita ke desanya juga Weda banyak mengalami keanehan-keanehan yang nggak normal gitu, maksudnya dia nggak pernah lihat di kota, tapi kok tiba-tiba ritualnya begini ya, kok harus begitu ya gitu. Kalau di trailer aku ingat ada yang kayak kurungan ayam tiba-tiba, itu salah satu yang akan dicerita gitu ya. Termasuk ritual. Oh, termasuk dalam ritual. Tapi itu karakter Wedanya sudah curiga nggak di awal ketika datang?
Sebenarnya dari awal datang udah banyak keanehan. Cuma memang karena Bagas juga menenangkan terus, jadi ya udah akhirnya ya udah deh gue percaya gitu. Yakin manipulatif nih. Weda ini diperdaya oleh satu kampung jadinya ya, satu desa Rangkasbuna itu memperdaya Weda gitu untuk mencapai satu tujuan. Nah, Ni Itoh ya namanya. Ni Itoh ini orang yang berpengaruh kah di situ? Oh sangat dong. Enggak, atau biasanya kan dukun tuh yang tipe yang apa ya, dibenci desa. Kesejahteraan desa Rangkasbuna itu sangat tergantung dari Ni Itoh. Makanya dengan powernya Ni Itoh banyak hal-hal yang melenceng yang bisa Ni Itoh lakukan dengan cara memperdaya tuh memanipulasi, bukan manipulasi juga sih, tapi memperdaya orang-orang di desa Rangkasbuna. Iya. Gitu. Semua dalam pengaruh puppet master gitu. Iya, bisa dibilang begitu. Seru. Jadi untuk kamu itu seberapa menantang nggak peran apa sebagai ya orang yang jahat dan main villain gitu? Ya seberapa menantang ya, karena di sini kan aku selain aku mempelajari tentang perdukunan dan perritualan itu sendiri gitu ya, sebagai background dari karakter aku juga sebagai manusia kan pasti ada sebabnya nih Itoh menjadi sosok seperti ini, motivasi karakternya, apa yang terjadi dalam hidupnya sehingga dia membuat pilihan seperti ini ya, itu ya mengulik itu sih. Jadi nih Itoh nih orang baik tersakiti dan jadi jahat. Bisa jadi. Oh itu harus nonton ya. Udah saya pengen ngorek gitu. Benar. Bisa jadi. Oke. Tapi kamu percaya nggak kalau misalnya hampir semua orang jahat itu pada dasarnya baik, kecuali memang ada gangguan kejiwaan ya? Percaya dong. Percaya. Bahwa tapi kan balik lagi itu pilihan ya. Kita tidak bisa kalau saya tidak menormalisasi bahwa orang jahat itu ya dia harus berbuat jahat ketika memang pilihan hidupnya terjepit. Nih toh begitu kah? Saksikan. Tetap saya ngejar itu. Nonton dong. Oh iya. Itu artinya kita kan memberikan apa ya, tanda tanya untuk para penonton kan supaya mau datang ke bioskop di tanggal 24 Juli nonton film ini gitu. Yes. Oke, kalau tadi Kak Arisha, kenapa sih milih film ini? Aku ngerasa sangat relate sih sama karakter Weda karena dia juga lagi di 20s, umurnya 20s gitu, terus dengan segala kebimbangan dia, terus juga dilema dia sebagai perempuan yang mungkin belum sepenuhnya mateng gitu pikirannya, jadi kayak masih bingung, masih nyari jati diri. Jadi menurut aku pasti anak-anak muda di luar sana juga bisa relate gitu sama perasaan-perasaan yang dialami Weda di sepanjang film ini. Gitu. Tapi kegalauannya Weda itu kalau dibandingin sama kamu personal itu seberapa sama gitu? Bisa jadi kurang lebihnya sama sih, cuman perbedaan problematika aja. Karena kan Weda kan problemnya ya hamil gitu. Kalau aku mungkin di permasalahan yang lain gitu. Cuman di awal film jelas terlihat bahwa Weda nih memang masih bimbang untuk percaya sama siapa gitu. Dan dia pun masih punya ya itu krisis identitas, dia belum sepenuhnya bergantung sama dirinya sendiri gitu, masih yang kayak nyari pegangan mana nih gitu. Tapi dan Bagas melihat itu sebagai kesempatan. Itu kan trauma bonding. Benar ya, aku juga pernah ngalamin hal yang sama gitu, di mana aku belum tahu harus berpegang sama siapa, dan ya itu sepanjang film ini kita ngeliat prosesnya lah, proses Weda untuk menemukan apa yang dia cari. Seberapa karakter Weda juga ikut bertumbuh, maksudnya penonton melihat Weda yang berbeda di awal dan di akhir? Waduh, spoiler nggak ya? Gak apa-apa, kalau nggak mau dijawab nggak apa. Tugas saya kan ngorek. Intinya akan ada perkembangan karakter di Weda yang kita ngelihat Weda di awal dan di akhir tuh beda gitu. Oke, kita simpan. Oke, aku masuk di soal salah satu yang menurutku menarik, aku sebagai penonton gitu ya, melihat ritualnya dengan topeng, dengan terlepas tadi yang juga dalam kondisi siang gitu ya. Itu sebetulnya ada ini nggak sih? Ada referensi misalkan memang ada ritual asli yang kalian pelajari ketika mendalami karakter itu? Oh enggak sih. Kita ada koreografer. Ada koreografer ya, ada. Tapi kalau misalnya
ritual aslinya tuh sebenarnya ada, tapi Yang neloni, yang bukan ya? neloni Neloni. itu. Jadi ada, tapi ya dikembangkanlah sama penulis dan sutradara untuk mencapai ya untuk kebutuhan film ini, Iya, gitu loh, iya, untuk kebutuhan karakter-karakter dalam film ini dan cerita ini sendiri, gitu. Tapi basicnya ada, dasarnya upacara-upacara ritual-ritual seperti itu ada, tapi ya dibikin yang untuk kebutuhan film. Dan bahkan makan janin tuh beneran ada Ya, makan janin tuh ternyata ya aku di perdukunan ya. di perdukunan untuk ilmu hitam ya. Iya, iya, iya. Untuk ilmu hitam tuh mungkin nggak semua, tapi itu hal yang umum dalam tanda kutip ketika itu makan janin bayi itu salah satu syarat gitu. Dan kalian ketika mendalami karakter dan ceritanya ya juga Makan. Oh enggak, saya pasti nggak God. mungkin. Ada sih makan-makan, aku juga dapat makan-makan by the way. Makan apa? Boleh. Entah apa itu. Gak apa-apa kalau mau jokes internal. Mungkin referensinya ya kita udah dapat dari production design ya, maksudnya dari sutradara, dari produser, mereka juga mendesain ritual ini tuh dengan kostumnya, terus dengan koreografinya. Nah, aku tuh yang kita bisa lihat di trailer itu tuh tariannya tarian kontemporer. Jadi memang ada gerakannya yang dikasih ke kita dan ya itu pada akhirnya itu yang membentuk si ritual ini. Kamu penari atau orang yang suka menari? Aku lumayan sempet beberapa kali ngambil kelas hip hop, tapi kayak nggak yang lama gitu, nggak yang jangka panjang. Susah nggak akhirnya beralih atau mencoba yang kontemporer tadi? Lumayan sulit sih, karena kontemporer tuh nggak ada beatnya, nggak ada lagunya. Maksudnya kalaupun ada lagu tuh nggak ngikutin, iya, kalaupun ada lagu tuh nggak ngikutin beat. Dia justru kayak ya udah bergerak sesuai flow diri aja gitu, nggak ada aturannya gitu. Dan kamu akhirnya gimana? Seberapa lama untuk bisa menjiwai itu? Berapa lama? Kita sih ada workshop beberapa kali, cuman pas dicoba di set memang ada juga kan koreografernya datang juga ke set, dan akhirnya dicoba di set juga berbeda lagi karena suasananya juga beda, penyesuaiannya, dan ada satu adegan tuh lantainya tuh tanah. Jadi tarian kontemporer itu harus dilakukan dengan menggunakan tanah gitu yang ada di bawah kaki. Sampai tanahnya tuh bisa yang terbang-terbang gitu di satu adegan. Tapi gitu. Duh, nanti takut ini nggak usah deh. Soalnya penasaran nih yang mana gitu ya. Oke. Menarik. Syutingnya di mana teman-teman? Di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul. Jogja. Ada dataran tinggi ya sesuai dengan gambar trailer. Iya. Iya. Tapi ini juga yang menarik dari film ini, kita tuh nggak mendeskripsikan satu, kalau waktu ya tahun 80-an ya, tapi kalau tempat itu nggak. Jadi ya secara geografis tuh sebenarnya Desa Rangkas Puna itu tidak teridentifikasi gitu lah, karena kayak dari kostum yang kita pakai, aksesoris dan lain-lain itu memang tidak ada identified satu area tertentu. Atau aksen misalkan bahasa daerah nggak ada ya? Emang sengaja dikonsepkan seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak lihat baju kita itu nanti ya kalau di trailer ya ada Sumateranya, ada Balinya, ada, dan itu di Cirebon, kainnya tuh campur-campur semua. campur-campur Indonesia. Tapi yang pasti Indonesia. Jadi Desa Rangkas Puna itu di Indonesia. Rangkas punah, udah punah belum? Justru merangkas tuh menolak bentuk punah kan, artinya. Itu ada artinya, sorry. Ada. Rangkas punah adalah menolak punah. Iya. Dan itu akan berhubungan dengan cerita. Iya. Berhubungan? Iya, sangat. Kok lihat-lihatan kayak nggak yakin. Gak yakin. Gue baru tahu. Kalau aku yakin karena sempat ada itu informasinya. Buat kalian tempat itu seberapa ini sih akhirnya bisa membantu mendalami atau kemudian vibes cerita itu bisa? Ngaruh banget. Oh iya, ngaruh banget sih, sangat sih. Ya kita sebagai pemain ya di suasana ya ini secara umum ya, kita nggak ngomongin film ini aja gitu ya. Kayak misalnya kita, let's say kita diminta untuk menjadi orang Sunda, tapi kita misalnya syutingnya di Jogja, itu akan sangat Kontras banget kayaknya. tidak membantu kita. Tapi kalau misalnya kita syuting jadi orang Sunda dan kemudian di kampung di Jawa Barat,
dengan kita berada di situ, kita berinteraksi dengan orang sekitar, kita mendengar orang-orang warga misalnya berbicara, itu ngebantu kita. Gitu. Jadi itu contoh ekstrimnya gimana vibe itu sangat berpengaruh dalam pelakonan, pelakonan. Aku ngerasa sebagai Weda tuh pas pertama kali datang ke desanya juga karena memang sudah didesain kayak gitu, maksudnya rumah-rumahnya, rumah di desa Rangkaspuna itu seperti apa, terus ada aksara-aksara yang ditulis di tembok rumah-rumahnya, entah apa itu artinya ya, Weda kan nggak ngerti gitu. Cuman itu sangat membantu banget, membuat aku juga merasa asing kayak ini tempat apa ya, orang-orang yang tinggal di sini orang macam apa ya gitu. Tapi nggak nyamannya seorang Ersya itu dituangkan dalam nggak nyamannya Weda nggak? Kan kamu tadi datang sana secara personal kayaknya asing nih, itukah yang juga penonton bisa lihat nanti di bedanya? Ya, cukup membantu, maksudnya aku tuangkan juga gitu karena apa namanya, ya seiring berjalannya ritual ini kan juga banyak hal yang aneh gitu. Anehnya di film aja atau? Apa? Di film aja, di film aja. Di film aja dong. Apa ada keanehan-keanehan lain? Enggak. Aduh, standar banget ya. Kayak tiap film horor ada pertanyaan itu ya. Oke, terakhir kalau gitu. Kenapa orang harus nonton 24 Juli di luar apa yang bisa mereka lihat di poster dan juga di trailer? Terutama untuk pecinta film horor Indonesia ya, wajib banget karena ini satu film horor yang ditawarkan yang beda gitu ya. Dan ditambah lagi kita kan ngambil film ini dari cerita ini dari thread yang sukses dan dari podcast ya. Podcast. Jadi semoga kombinasi antara keviralan dari podcast dan thread itu di mana mereka cerita ini Kampung Jabang Mayit ini sudah memiliki banyak pengikutnya gitu loh. Jadi semoga dari banyaknya pengikutnya dan juga sesuatu yang ditawarkan yang baik dan unik gitu ya, itu akan menjadi satu tontonan yang bagus. Menyenangkan. Harapannya yang sudah tahu source materialnya akan nonton ya film bioskop. Ya, Semoga. Tapi tidak pun jadi gini, kalau misalnya mereka sudah menonton mengikuti Kampung Jabang Mayit di thread atau di podcast, mereka tidak harus khawatir ketinggalan karena ini sebenarnya awal mulanya Desa Rangkaspuna. Jadi prequelnya, dan untuk yang belum pernah mengikuti seperti saya, contohnya juga sebelumnya ya, nah itu juga nggak perlu khawatir karena ini awalnya. Atau orang jadi merasa terlengkapi. Yes. Semesta dalam kepalanya. Iya. Ya, karena ini memang awal mulanya nih Ipah dan Rangkas. Berarti ada lanjutannya ya. Nah, kita doakan saja kalau sukses, semoga sih bisa dilanjutkan ke KJM 123. Terakhir kamu tadi, apa yang membuat orang harus datang 24 Juli? Mungkin karena cerita ini juga mengangkat dari point of view perempuan, untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin butuh tontonan yang bisa memberikan contoh gitu ya, dalam kebimbangan hidup ini itu bisa terhibur gitu semoga. Dan ya hopefully perjalanan Weda ke Desa Rangkaspuna bisa menjadi roller coaster yang seru lah buat teman-teman. Ya, ini juga sebenarnya yang menarik juga dari sudut pandang perempuan ya. Ini kan kita ngomongin tentang jabang bayi ya, tentang janin, di mana ini simbol dari keberkahan atas kehidupan dan juga petaka dalam kehidupan. Nah, perempuan ini bisa jadi berada di salah satu sisi ini, tergantung bagaimana situasi dan kondisi perempuan tersebut mau melihatnya. Jadi kayak ini diajak perempuan untuk melihat itu ya. Iya. Bahwa dalam sebuah kondisi tertentu nggak sepenuhnya itu buruk, atau kalau yang baik nggak sepenuhnya itu baik. Iya. Pokoknya nonton aja deh. Bisa dipotong nanti. Oke, thank you. Kartika sukses filmnya 24 Juli, Kampung Jabang Mayit, Ritual Maut. Sampai ketemu di episode berikutnya. See you. See you. Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rifung. Ngobrol santai di Di podcast. Yeay!